Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana keadaannya Bapak Ibu semuanya? Doa saya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Situasi pandemi COVID yang belum usai dan terus meningkat, biarlah Bapak Ibu terus beri kekuatan dan ketenangan oleh Tuhan, sehingga menjalani hidup ini baik, tetap setia dan taat pada Tuhan, dan terus produktif. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Sungguh Tuhan, di dalam hidup kami sangat membutuhkan Tuhan untuk menolong kami, memberikan kekuatan, ketenangan, dan berharap pada Tuhan. Disitulah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dalam hidup kami, ketenangan, bahkan dalam hidup kami senantiasa produktif. Sebentar kami akan baca firman Tuhan. Tolonglah kami semuanya, berikan kekuatan, sapalah kami, sehingga kami sungguh diberi berkat oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema, ke air yang tenang. Teks firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur 23 ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Orang-orang percaya yang baik dan setia pada masa lalu dari satu generasi ke generasi yang lainnya menggunakan waktu mereka yang berharga untuk memahami natur dari kehendak manusia. Meskipun mereka terus-menerus berdebat tentang apakah kita dikaruniai kehendak bebas atau tidak, dan penyelidikan mereka terus berlanjut sampai sekarang. Nah, itu wajar. Karena pengetahuan manusia terus bertumbuh. Dan Allah sendiri membuat kita bertumbuh dalam pengetahuan akan Dia. Walaupun manusia bertumbuh dan mampu menyampaikan khotbah-khotbahnya atau menulis buku-buku tentang dunia dan Allah, yang pasti Allah tidak terpengaruh oleh khotbah-khotbah atau buku-buku itu. Dan Allah memiliki cara dan kerelaannya sendiri. Alkitab berkata di dalam Filipi 2 ayat yang ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauanmu maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kehendak adalah suatu karunia yang begitu indah dan begitu kuat. Namun mungkin karena disalahgunakan sehingga menimbulkan kesulitan-kesulitan yang mungkin menakutkan. Oleh karena itu, adalah baik untuk kita berpikir sedikit tentang natur dari kehendak manusia. Bahwa kita menjadi dewasa sebagai orang-orang percaya adalah wajar. Bahkan sebagai orang-orang percaya yang disebut sebagai mempelai Kristus, kita terus bertumbuh di dalam pengetahuan tentang diri sendiri, tentang Allah, dan tentang dunia ini. Dan kita terus mengevaluasi diri. Apa yang menjadi kebenaran dalam tahun-tahun sebelumnya, dan harus diperbaiki oleh apa yang telah kita pahami akhir-akhir ini tentang diri sendiri, sebagai orang percaya, sebagai gerejanya, dan tentang dunia ini. Kita bisa melihat lebih dekat apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya, oleh gerejanya. Misalnya, melodi-melodi yang dinyanyikan gereja, apakah kehilangan daya tariknya? Khotbah-khotbah, apakah kehilangan hubungan dengan dunia ini dan kuasanya pudar karena ada penyalahgunaan dan penyimpangan-penyimpangan secara teologis dan Alkitab? Apa yang sedang kita pikirkan sini adalah bagaimana kita dapat datang mendekat pada Allah. Cara itu kadang-kadang sulit untuk dimengerti, tetapi itu bukan hal yang mustahil. Sebagai misal tentang hal kehendak. Bagaimana memikirkan tentang cara mendekat pada Allah. Misal ada orang membungkukkan badan sebagai tanda bahwa dia sedang memaafkan seseorang yang telah melukainya. Artinya dalam tindakan orang itu ada pengampunan. Dan pengampunan itu adalah yang dikehendaki Allah. Semudah itukah? Tentu tidak. Tetapi kita mengetahui sesuatu tentang Allah dengan melakukan kehendaknya. Itulah yang dikehendaki Allah. Sekarang ini
sebagian atau mungkin banyak orang kekurangan waktu atau kesempatan karena orang-orang itu bekerja terlalu keras dalam hidupnya sehari-hari untuk berpikir tentang bagaimana mendekat kepada Allah. Tidak apa-apa. Kita tahu dengan baik bahwa tidak ada jiwa manusia yang pernah memperoleh keselamatan melalui jumlah jam yang dihabiskan membaca sebuah kitab atau melakukan kebaikan dan kebaikan. Namun hanya Allah saja yang membawa keselamatan. Itulah Allah yang memimpin kita ke air yang tenang. Jiwa kita diselamatkan. Jiwa kita diberi ketenangan. Kehendak kita dipimpin oleh Allah untuk mendekat kepadanya. Kehendak pribadi kita selalu mengalir keluar, membawa kita kepada kehidupan yang tenang. Marilah kita senantiasa mendekat kepada Allah, agar hidup kita diberi ketenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mendoakan saudara kita yang berulang tahun pada bulan Juli ini, agar Tuhan senantiasa memimpin dan berkatinya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada hari ini Tuhan, kami sehati berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun pada bulan Juli ini. Kiranya Tuhan sendiri akan memimpin mereka satu persatu jemaat kami ini yang berulang tahun pada bulan Juli ini, sehingga mereka merasakan cinta kasih Allah, berkat Allah, sehingga hidupnya senantiasa semakin dekat pada Allah. Saat ini Tuhan, kami teringat untuk saudara kami, baik Ibu Esther Trihandayani, Ibu Anita Juliana, Ibu Stefani Yesi Ella, Bapak Hani Indra Saputra. Kiranya Tuhan sendiri akan memimpin dan memberkati hidupnya, sehingga hidupnya sungguh ada di dalam pimpinan Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam berkat Tuhan, sehingga dia merasakan akan kebaikan Tuhan itu, sehingga hidupnya semakin setia pada Tuhan, semakin taat pada Tuhan, dan Tuhan senantiasa memberkati hidup secara pribadi, keluarga mereka, pekerjaan mereka, iman mereka, bahkan Tuhan memimpin hidup dan masa depannya. Terima kasih Tuhan, berkatilah mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.